Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Marilah saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berharap Bapak, Ibu, saudara tetap sehat, semangat dan penuh sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah pandanglah yang kekal, bukan yang fana. Pandanglah yang kekal, bukan yang fana. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Roh Kudus, sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau berkenan memberi waktu bagi kami kembali merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semuanya, biarlah firman-Mu mengajar kepada kami, menguatkan kami, dan menuntun hidup kami Tuhan. Kami berdoa mohon kekuatan dari Tuhan saat ini. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan yang hendak kita baca saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Yang demikian isinya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta yang di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu lama yang demikian. Yang demikian lagunya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Uang, uang, uang. Saudara, syair lagu ini mengingatkan adanya kegiatan manusia yang cukup banyak menyita waktu, yaitu mencari uang. Uang diburu karena dianggap bisa memenuhi keinginan, kebutuhan, dan memberi rasa tentram. Uang adalah bagian dari kekayaan atau harta seseorang. Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa uang atau harta itu sesuatu yang jahat karena sering menjadi penyebab adanya kejahatan. Sebenarnya uang atau harta itu sesuatu yang netral saja. Uang atau harta itu seperti sebuah mata pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Pisau bisa digunakan dengan baik, misalnya untuk memasak
untuk melakukan operasi di rumah sakit dan sebagainya. Tetapi pisau juga bisa dipakai untuk merampok atau melukai seseorang. Jadi harta atau uang itu sebenarnya netral. Tergantung tujuan menggunakannya. Demikian juga tergantung bagaimana cara mendapatkannya, bisa dengan cara yang baik dan jahat. Bapak, Ibu, Saudara, menarik karena firman Tuhan yang kita baca tadi. Tuhan Yesus berbicara tentang mengumpulkan harta di dunia dan harta di surga. Tuhan Yesus seakan membandingkan keduanya. Dan ada kesan Tuhan Yesus menganggap harta duniawi itu tidak baik. Sehingga Tuhan anti kekayaan. Harta itu kesan yang didapatkan adalah yang kita dapatkan muncul kesan Tuhan itu anti kekayaan, arti harta benda. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Apakah itu benar pendapat kita bahwa Yesus anti kekayaan? Benarkah Tuhan menghendaki agar murid-muridnya menjauhi harta kekayaan? Apakah kita tidak boleh kaya sebagai murid Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita perhatikan bacaan kita dengan lebih mendalam supaya kita bisa mengerti sesungguhnya bagaimana yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita tentang harta kekayaan kita. Kata Tuhan Yesus dalam ayat 9a demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Yang pertama, kata-kata ini seakan-akan melarang kita mengumpulkan harta di dunia ini, di bumi ini. Sebenarnya dalam bahasa aslinya ada satu kata yang hilang dalam terjemahannya, yaitu kata humin. Humin dalam bahasa Yunani yang artinya bagimu sendiri. Kalau demikian sebenarnya ayat ini tidak melarang orang mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi yang dilarang adalah mengumpulkan harta di dunia itu dilarang kalau hanya untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya menunjukkan sikap serakah. Sikap mementingkan diri sendiri. Sehingga itu yang dilarang sebenarnya. Bukan mengumpulkan hartanya, tetapi sikap serakah yang kemudian muncul di situ. Jadi Tuhan melarang orang menjadi serakah, karena serakah adalah sikap tidak benar. Dan menjadi dasar orang berbuat jahat. Tidak peduli pada sesamanya, dan bisa merusak hubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Lalu apa alasannya? Alasannya mengapa tidak baik mengumpulkan harta di dunia ini? Di samping serakah ada alasan lain, yang adalah dikatakan demikian. Karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di bumi tidak langgeng, tidak kekal, itu fana karena terancam rusak atau hilang. Yaitu dengan adanya perusak. Antara yang dikatakan ngengat. Ngengat itu adalah binatang. Binatang ngengat bisa merusakkan harta di dunia ini. Kemudian juga karat. Karat itu adalah kekuatan alam. Itu juga bisa merusak harta benda di dunia. Yang terakhir pencuri, yang mencuri, yang mengambil. Sehingga bisa hilang harta di dunia ini. Alasan yang berikutnya adalah harta kekayaan itu bisa menjadi kekuatan. Bisa menjadi kekuatan yang menggoda kita. Melupakan Tuhan. Dan juga melupakan sesama kita. Manusia bisa menjadi lupa bahwa hidup di dunia itu karena dipelihara oleh Tuhan. Karena diberkati oleh Tuhan.
Manusia lupa sehingga hanya menikmati saja berkat Tuhan itu. Tetapi melupakan sumber hidupnya, sumber yang memelihara hidupnya yaitu Tuhan sendiri. Tuhan terus mengingatkan pada kita. Tuhan Yesus mengingat pada kita dalam ayat yang ke-21 demikian. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 21. Artinya kalau tidak hati-hati, harta bisa mengikat hati seseorang. Mengikat hati seseorang. Sehingga hatinya tidak pada Tuhan dan sesamanya, tapi pada harta bendanya itu. Sikap terhadap harta juga digambarkan seperti mata. Jadi sikap kita pada harta benda itu digambarkan seperti mata. Dalam ayat 22 dan 23 demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata mempunyai fungsi untuk melihat, untuk memandang. Kalau mata baik, maka memandangnya juga terang. Sebaliknya kalau matanya jahat, memandangnya juga gelap. Kata baik yaitu haplos juga mempunyai arti murah hati, yaitu peduli, suka berbagi. Itulah arti kata baik dalam kata ini sebenarnya. Jadi kata baik juga bisa diartikan adalah murah hati, yaitu suka peduli kepada sesamanya dan suka berbagi. Kata jahat yaitu poneros juga mempunyai arti kikir, tamak, yaitu hidup untuk dirinya sendiri. Sikap tamak atau kikir bisa menjadi sumber kejahatan yang akan merusak hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Bisa merusak hubungan yang harmonis dengan sesama dan munculnya sikap ketidakadilan dalam hidup seseorang. Akhirnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita hidup berfokus memandang pada harta surgawi, di mana itu harus menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Harta duniawi bukan sumber hidup dan kebahagiaan kita, tetapi tetap berguna. Harta duniawi tetap berguna untuk menjadi sarana kita. Sarana kita hidup di dunia ini juga untuk sarana melayani Tuhan dan sesama kita. Marilah kita terus mengarahkan hidup dan memandang Tuhan yang memberi hidup kekal kepada kita, juga yang memelihara hidup kita ini. Sebagai harta kita di surga, sungguh luar biasa Tuhan sediakan bagi yang terus memandang, mengarahkan hidupnya dan percaya pada Tuhan, serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan harta di dunia yang hanya sementara, yang menjadi pegangan kehidupan kita. Kita tidak akan berfokus pada yang fana ini. Marilah kita memandang yang kekal, bukan yang fana. Amin. Saat teduh sebentar bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mari. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Engkau berkenan Tuhan mengajar kepada kami, mengingatkan kami dan menghibur kami, bahwa Engkau menyediakan harta surgawi, harta yang kekal, yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Tetapi Engkau juga memberkati hidup kami dengan harta-harta duniawi, dengan kecukupan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kedua-duanya tidak boleh dipertentangkan.
Harta duniawi juga berguna, asal digunakan dengan benar, yaitu digunakan untuk melayani Tuhan dan juga untuk menolong sesamanya. Harta dunia yang Kau berikan juga boleh kami nikmati Tuhan, asal kami tidak serakah. Bahkan kami diajar oleh Tuhan untuk mencarinya dengan benar, supaya dengan demikian berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami bagi keadaan masyarakat saat ini yang masih mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan di mana-mana masih banyak orang yang kehidupannya mengalami penderitaan, kesengsaraan. Ada banyak yang kekurangan untuk kebutuhan sehari-harinya Tuhan. Banyak yang orang yang menjadi bingung. Oh Tuhan, tolonglah mereka semuanya. Hadirlah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kekurangan dan penderitaan mereka. Kami berdoa secara khusus, kami masih mendoakan bagi para pasien yang terpapar COVID-19 Tuhan. Dimanapun dirawat dan diisolasi Tuhan. Berikan pada mereka itu semangat menjalani kehidupannya. Semangat dan punya pengharapan untuk bisa sembuh. Dampingi mereka Tuhan selama mereka diisolasi Tuhan. Berkati keluarga yang mendoakan mereka. Yang terus berharap anggota keluarga yang sakit bisa pulih kembali. Kami berdoa juga untuk yang berusaha untuk mencegah menularnya penyakit ini Tuhan. Engkau berikan berkat baik pemerintah juga masyarakat umum, terutama para relawan yang terus berjuang melawan COVID ini Tuhan. Berikan pada mereka kekuatan, kesehatan dan dampingi kehidupan mereka. Berkati keluarganya yang mereka tinggalkan di rumah masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara kami yang sedang sakit. Sakit yang bukan karena COVID, tetap Engkau hadir menolong mereka semuanya. Memberikan kesembuhan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di sini dan gereja-gerejamu yang lain yang ada di Indonesia ini. Yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki masa baru Tuhan. Engkau berkati agar menyiapkan untuk ibadah yang akan dilakukan. Tuhan akan memberkati sehingga persiapan yang dilakukan sungguh-sungguh semuanya berjalan dengan baik. Dan pada waktunya ibadah bisa dilaksanakan di gereja. Dan tetap Engkau lindungi dari sakit penyakit. Tuhan, kami mohon Kau berkati para orang tua kami yang rentan terhadap sakit penyakit terutama COVID-19. Engkau akan berkati dimanapun berada Tuhan. Bahkan anak-anakmu Engkau berkati. Anak-anak mudamu Engkau berkati. Yang sekolah, yang studi Engkau berkati semuanya. Tuhan, kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kita sudah boleh bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya boleh berguna untuk kehidupan kita semuanya. Dan kita yakin bahwa kita diajak untuk berfokus pada Tuhan. Untuk berfokus pada harta surgawi yang membawa pada kita kehidupan yang kekal. Terima kasih. Amin.